saya mengapresiasi ya, setinggi-tingginya. Yang kedua tentunya juga dengan hasil apa yang dicapai atlet-atlet kita, lebih kurang ada 31 atlet Indonesia turun di kejuaraan Indonesia Open 2024 ini dengan hasil yang sudah sama-sama kita ketahui ya, tentunya juga ini sangat-sangat mengecewakan pastinya ya, jauh dari harapan PBSI dan saya yakin kita semua ya, bagaimana para pemain ini di Super 1000 ya, kita tahu Super 1000 ini top level para pemain yang ikut serta di dalam kejuaraan ini. Jadi yang pertama tadi saya sampaikan ya, bahwa kekecewaan ini yang begitu luar biasa karena kita sampai di quarter final hanya ada itu yang di Platnas ya, masuk yang di luar Platnas hingga masuk di semifinal di ganda putra Sabar Reza. Ya tentunya ini Indonesia Open, ajang yang begitu besar, masih bagian daripada Olimpik, terutama untuk merebut poin seeded ya. Jadi saya rasa ini sebelumnya sudah kita sampaikan di tempat yang sama, preskon kemarin, event sampai dengan khususnya atlet Olimpik ya, sampai dengan Australia. Namun kita dengan hasil seperti ini, kita tentunya juga akan evaluasi menyeluruh ya. Saya besok akan kumpul dengan para pelatih ya, kita membahas hasil terutama sekali Indonesia Open dan yang lainnya dari Tour Asia ya, dari Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia Open. Nah, kita memang sudah menjadwalkan ke Australia ya, ada beberapa pemain khususnya yang Olimpik dan kita tarik ya, Jojo Ginting ya, juga Saito yang lainnya ya, itu tidak jadi turun di Australia. Jadi teman-teman sekali lagi kekecewaan yang sangat besar ya, saya secara pribadi juga sangat bertanggung jawab atas pencapaian prestasi khususnya di Indonesia Open ini, sehingga apa yang para atlet ini ya, hingga capaian tertingginya di quarter final yaitu di ganda putra Bagas Fikri dan juga Gregoria ya. Di preskon sebelumnya kita sampaikan secara persiapan sebetulnya sudah tidak ada masalah ya, karena kita sudah berbagi dari pembagian turnamen ya, persiapan latihan, kondisi atlet dan lain sebagainya ya. Namun kita tahu bahwa hasil yang tidak harapkan ini, jujur saya belum secara langsung ya berdiskusi dengan para pelatih, para atlet. Namun yang akan saya dahulukan adalah komunikasi dengan para pelatih besok ya. Jadi mungkin dari saya, Mas Dadi, juga teman-teman media, selain nanti kita ada sesi tanya jawab ya, itu yang ingin sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Riki Subagja. Tadi pertanyaan satu dulu langsung aja Mbak. Silakan sebut. Ya, baik. Yang pertama memang khususnya untuk Jojo dan juga Ginting ya, ditariknya di Australia Open ini. Betul Mbak Vina bahwa ya terutama Ginting di tahun lalu di final ya, kehilangan poin pastinya juga cukup banyak. Dan kita juga untuk Australia memang sudah diskusi lah dengan pelatih sehingga keputusan untuk menarik dari Australia. Yang pertama kita tidak mau dalam kondisi yang tidak sehat ya, tidak baik gitu ya, untuk turun di Australia Open. Ya jelas memang hasil daripada di Indonesia Open ini ya, kita justru akan lebih fokus, lebih baik kita akan fokus untuk memperbaiki apa sebenarnya yang terjadi dari para atlet ini, terutama Jojo Ginting yang kita tarik di Australia Open. Kita juga sudah berhitung memang betul Mbak Vina bahwa bagaimana kalau yang pertama Jojo, bahwa secara hitung-hitungan kemungkinan kalau bukan mendahului tetapi kemungkinan masih ada di 1-4 ya untuk Jojo.
Jadi itu pun sudah kita diskusikan dengan pelatih, dan juga ginting pastinya akan terlempar di 8 besar. Bisa juga nanti bisa, dan itu kita ya itu resiko yang kita hadapi ya, terutama untuk ginting ya, terlempar di 58 lah, kira-kira seperti itu. Dan pastinya nanti akan bisa kemana aja di drawing pada saat di Olimpik. Tapi intinya kita sudah diskusikan hal-hal seperti yang Mbak Wina sampaikan tadi, khususnya untuk di Australia. Yang itu yang untuk Australia, Mbak ya. Yang pertanyaan kedua ya, kita juga ini tak henti-hentinya ya, bahkan untuk khususnya tim Olimpik atau atlet Olimpik, kita ada ada evaluasi ANEF ya, dan itu terus menerus secara individu, keluhan-keluhan, permasalahan-permasalahan dan lain sebagainya, dan itu juga sudah berjalan pada saat ad hoc ini juga dibentuk ya, jadi itu terus menerus kita diskusikan. Adapun penampilannya naik turun ya, bahkan kalau ketemu yang lebih bagus bisa menang gitu ya. Semua hal memang kita sudah bicarakan, kita tim pendukung, baik dari video analis, psikolog dan lain sebagainya. Ini tim pendukung ini terus menerus ya. Namun katakanlah Indonesia Open kali ini dengan hasil yang tidak memuaskan ya, ya ini tentu saya rasa pastinya juga ini terjadi ada non teknis ya di sini. Tetapi jujur tadi saya sampaikan di awal bahwa saya belum bertemu langsung, belum diskusi secara detail ya, apa sebetulnya penyebabnya para atlet ini yang sudah kita anggap sudah cukup, sudah baik persiapannya ya, khususnya juga setelah dari Thomas Huber ya, karena mereka kita diskusi mana-mana yang event-event yang akan diikuti juga berhitung tadi ya. Nah sehingga ada yang memang di Thailand, ini tim Olimpik ya, ada yang turun di Thailand, ada yang tidak turun di Thailand, begitu juga Malaysia, Singapura hingga di Indonesia Open. Jadi ini ya pastinya akan evaluasi yang lebih bekerja keras lah ya. Hal-hal seperti ini sisa waktu yang ada khususnya untuk Olimpik, betul-betul kita akan diskusi, harus tahu betul ya apa sih sebetulnya yang dirasakan oleh para atlet sehingga penampilannya hasil daripada Indonesia Open terutama seperti ini gitu. Jadi pertanyaan kedua mungkin saya jawab lebih kurang seperti itu, Wina, tapi pastinya hal-hal diskusi dari sebelumnya, contoh Bakri misalkan pada saat lawan India yang menurut saya begitu luar biasa ya, Randy itu, tapi bisa mengalahkan gitu ya. Nah pemain ini dengan memang kadang-kadang ada dengan si A cocok, dengan si B cocok, tapi saya sampaikan seorang pemain top lawan siapapun seharusnya bisa diatasi gitu loh. Ya, tapi faktanya ini masih naik turun. Jadi ya ini terus menerus lah, dengan apalagi semakin mendekat ya, Australia pun kita tarik otomatis menjelang Olimpik tidak ada event untuk atlet-atlet Olimpiade.